Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Barina dari Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Angkatan 2024. Dalam video ini, saya ingin mempresentasikan hasil analisis saya terhadap satu masalah komunikasi yang menarik perhatian saya dan terjadi di lingkungan terdekat saya, yaitu perkantoran. Masalah yang ingin saya bahas dalam video presentasi ini adalah penggunaan aplikasi Slack sebagai media komunikasi baru dalam perusahaan. Nah, untuk limitasi dari masalah yang saya bahas, yaitu sosialisasi perubahan media komunikasi dari yang lama ke aplikasi Slack. Kemudian model komunikasi yang akan saya gunakan yaitu model komunikasi dari Joseph De Vito. Teorinya adalah teori penilaian sosial atau social judgment theory dalam perspektif komunikasi interpretif. Yang pertama, media komunikasi merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan oleh perusahaan. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan media komunikasi dapat mempengaruhi bagaimana kerjasama dalam tim tersebut berjalan, kemudian performa, dan juga produktivitas di perusahaan itu sendiri. Nah, aplikasi Slack ini merupakan salah satu bentuk digitalisasi yang memungkinkan setiap elemen dari perusahaan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan basis cloud. Terdapat beberapa fitur yang diunggulkan dari aplikasi Slack. Yang pertama adalah direct message, kemudian channel, integrasi ke aplikasi lain seperti Google Drive, dan yang paling menarik dari aplikasi Slack ini, aplikasi Slack menyediakan kanvas yang memungkinkan setiap orang dalam ruang komunikasi tersebut untuk saling berbagi coretan atau menyusun coretan bersama atau bagan sehingga komunikasi dalam perusahaan akan berjalan lebih efektif. Namun, meskipun aplikasi Slack ini memiliki beberapa fitur unggulan, penerimaannya tentu akan menjadi satu masalah yang layak untuk didiskusikan dalam analisis ini. Karena sebelumnya perusahaan telah memiliki media komunikasi lama, yaitu seperti aplikasi chatting, WhatsApp dan Telegram, kemudian juga aplikasi data yaitu Google Drive, serta project application seperti Trello. Kehadiran aplikasi Slack yang ingin diterapkan dalam perusahaan ini tentunya akan memicu berbagai respon dari karyawan yang sebagai pelaku dalam komunikasi tersebut. Yang pertama, saya akan analisis masalah komunikasi ini menggunakan model komunikasi Joseph De Vito. Model komunikasi ini mempercayai bahwa proses komunikasi berlangsung secara kompleks dengan proses yang dinamis dan memanfaatkan beberapa elemen kunci. Yang pertama adalah pengirim, kemudian pesan, kemudian saluran atau channel, penerima atau receiver, umpan balik atau feedback, dan juga konteks serta noise. Dua konsep utama dalam model komunikasi Joseph De Vito ini adalah contextual communication dan juga noise. Contextual communication di sini adalah memperhatikan lingkungan di mana komunikasi tersebut berlangsung. Beberapa konteks yang biasanya diperhatikan yaitu konteks fisik, konteks sosial, dan juga konteks budaya. Kemudian noise atau gangguan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Misalnya adalah faktor fisik, kemudian faktor psikologis, dan juga faktor semantik. Komponen pertama yang ingin saya bahas dari model komunikasi Joseph De Vito ini adalah source atau pengirim. Pengirim dalam proses komunikasi ini adalah tim manajemen perusahaan. Mereka melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi Slack sebagai media komunikasi baru dalam perusahaan. Nah, kemampuan dari tim manajemen untuk menyampaikan informasi itu sangat menentukan bagaimana keberhasilan dari komunikasi tersebut. Kemudian komponen yang kedua adalah pesan atau message. Dalam konteks ini, pesan dapat dikemas dalam bentuk teks, gambar, ataupun video tutorial. Pesan yang baik adalah pesan yang jelas, tidak kompleks, dan tidak terlalu panjang. Akan beda ceritanya apabila komunikasi yang dilakukan oleh tim manajemen perusahaan menggunakan pesan yang panjang, kompleks, kemudian bahasa-bahasa yang lebih teknis, dan sulit untuk dipahami oleh karyawan. Misalnya adalah harusnya Slack itu lebih praktis. Karena apa? Dengan argumen yang jelas, sehingga nantinya akan menimbulkan kesepahaman dan tidak menimbulkan kebingungan dari penerima. Yang ketiga, yaitu saluran atau channel. Komunikasi atau sebuah proses komunikasi sangat ditentukan oleh saluran yang digunakan. Misalkan, sosialisasi yang dilakukan oleh tim manajemen apakah melalui percakapan langsung, kemudian video conference. Tentunya kedua jenis komunikasi tersebut akan jauh lebih baik dibandingkan dengan tim manajemen menggunakan teks, email, ataupun telepon. Apalagi topik yang dibahas aplikasi Slack ini lebih ke pembahasan teknis.
Kemudian komponen yang keempat adalah penerima. Penerima dalam analisis saya adalah karyawan dari perusahaan tersebut. Karyawan di sini harus mampu untuk memahami isi pesan untuk dapat melakukan respon yang tepat. Ini akan dipengaruhi oleh kesiapan dan juga kenyamanan karyawan pada saat sosialisasi itu berlangsung. Komponen yang kelima adalah umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback ini merupakan respon karyawan yang diberikan atas informasi setelah tim manajemen menjelaskan. Respon ini dapat positif, negatif, atau justru karyawan tidak memberikan respon sama sekali. Sebenarnya feedback ini dalam model komunikasi Joseph DeVito dianggap penting karena sangat mempengaruhi penilaian pengirim. Apakah pengirim berhasil menyampaikan pesan dengan baik atau tidak. Kemudian komponen yang paling menjadi kunci dalam model komunikasi Joseph DeVito, yaitu komponen contextual communication. Konteks di sini adalah latar belakang pada saat komunikasi tersebut berlangsung. Yang pertama adalah latar belakang fisik, konteks fisik dari proses komunikasi sosialisasi ini. Apakah sosialisasi berlangsung di dalam ruangan perusahaan yang sempit atau luas, kemudian kondisinya ramai atau sepi, kondusif atau tidak. Kemudian konteks sosial psikologis adalah hubungan latar belakang dari pengirim dan penerima. Dalam masalah ini, yaitu pengirim dan penerimanya adalah tim manajemen dan juga karyawan. Bagaimana hubungan antara tim manajemen dan karyawan sebelumnya? Apakah sebelumnya hubungan mereka baik, kemudian ditraktor atau tidak, itu sangat mempengaruhi bagaimana karyawan akan menerima pesan dari mereka. Apakah mereka akan merasa bahwa keputusan atau penggunaan aplikasi Slack ini baik, adil atau tidak untuk mereka nantinya. Kemudian ada konteks budaya, bagaimana komunikasi selama ini berjalan dalam perusahaan tersebut. Apakah bergantung pada budaya hierarki atau budaya egaliter. Budaya hierarki sendiri percaya bahwa tim manajemen sebagai anggota yang dengan posisi lebih atas dibandingkan karyawan, maka komunikasinya akan berlangsung lebih ke satu arah, atau karyawan akan cenderung untuk lebih menerima saja apa yang dikatakan oleh tim manajemen. Kemudian kalau mengenakan konsep budaya egaliter atau persamaan pendapat ini, karyawan akan cenderung menjadikan keputusan tim manajemen ini sebagai topik diskusi sehingga mereka merasa setara dan berhak untuk menyampaikan pendapat terhadap penggunaan aplikasi Slack ini. Terus kemudian ada konteks waktu. Kapan sosialisasi tersebut dilakukan oleh tim manajemen? Apakah pada jam produktif karyawan seperti mungkin jam 7 pagi sampai jam 11 siang? Atau justru di sore hari menjelang waktu pulang karyawan yang cenderung komunikasinya akan berlangsung tidak efektif karena karyawan akan merasa keberatan, apalagi terutama jika sosialisasi ini berlangsung melebihi jam kerja seperti biasanya. Kemudian komponen kunci yang terakhir yaitu noise atau faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi menurut model komunikasi Joseph DeVito. Gangguan ini dapat berupa noise fisik. Noise fisik ini adalah seperti berisik atau tidaknya kondisi saat komunikasi tersebut terjadi. Misalkan berisik karena orang berbicara sana-sini di luar dari pembicara itu sumber berbicara. Kemudian bising kendaraan. Tentunya noise ini akan mempengaruhi penerimaan pesan. Penerima akan merasa sulit untuk mendapatkan informasi yang disampaikan oleh sumber. Kemudian ada noise psikologis, yaitu pikiran dan emosi dari penerima saat proses komunikasi ini berlangsung. Yang artinya apakah pada saat sosialisasi karyawan dalam kondisi psikologis yang baik atau tidak. Misalkan karyawan sedang merasa cemas karena sosialisasi berlangsung di akhir bulan, sedangkan pekerjaan menumpuk di akhir bulan, mereka terbagi konsentrasinya antara berpikir bagaimana cara mengerjakan seluruh pekerjaan mereka sekaligus menyerap informasi mengenai penggunaan aplikasi Slack. Maka pesan yang disampaikan oleh sumber akan cenderung tidak bisa diterima dengan baik atau sulit dipahami oleh penerima. Kemudian ada noise fisiologis, yaitu kondisi fisik dari penerima. Misalkan karyawan dalam kondisi kelelahan atau mungkin malah sumbernya yaitu tim manajemen sedang sakit, batuk-batuk dan sebagainya, tentunya akan sangat berpengaruh kepada proses komunikasi itu. Pesannya menjadi kurang tersampaikan dan sulit dipahami, sehingga nanti tujuan komunikasinya pun akan sulit untuk tercapai. Kemudian juga ada noise semantik, yaitu kompleksitas bahasa yang digunakan oleh sumber untuk menyampaikan informasi penggunaan aplikasi Slack ini. Meskipun aplikasi Slack ini lebih membahas teknis, tapi apabila sumbernya yaitu tim manajemen perusahaan
terlalu banyak menggunakan istilah teknis tentunya akan sulit untuk diterima oleh penerima. Misalkan, pernyataan bahwa Slack merupakan aplikasi cepat dan responsif tentunya akan lebih mudah untuk dipahami dan lebih mudah untuk diterima dibandingkan sumber mengatakan dengan bahasa teknis seperti misalkan Slack merupakan aplikasi yang memiliki latensi kecil sehingga respon setiap tindakan yang diambil oleh user itu dapat berlangsung lebih cepat. Mana pernyataan yang lebih mudah diterima oleh karyawan tentunya akan sangat mempengaruhi proses komunikasi itu. Kemudian, pembahasan selanjutnya saya akan menganalisis masalah ini menggunakan social judgment theory atau teori penilaian sosial. Social judgment theory sendiri merupakan teori komunikasi yang digunakan untuk menganalisis bagaimana orang menilai dan menerima sebuah perubahan. Dalam konteks ini adalah perubahan media komunikasi dari yang lama ke aplikasi Slack. Teori komunikasi ini mengklasifikasikan 3 sikap penerimaan dari receiver terhadap isu perubahan atau pesan yang disampaikan oleh sumber. Yang pertama adalah latitude of acceptance atau zona penerimaan. Kemudian yang kedua adalah latitude of rejection atau zona penolakan. Kemudian terakhir yaitu latitude of non-commitment atau zona netral. Selain 3 zona penerimaan tadi, teori ini juga menentukan bagaimana penerimaan atau penolakan itu dengan anchor point atau titik awal, posisi awal dari penerima, kemudian ego involvement, asimilasi, dan juga contrast effect. Yang pertama, anchor point atau posisi awal dari analisis ini, posisi awal di mana karyawan atau audiens ini berada. Misalnya adalah karyawan yang lebih mudah ataupun melek teknologi akan lebih mudah menerima perubahan media komunikasi karena yakin bahwa aplikasi canggih ini akan membawa kemudahan dalam komunikasi mereka. Nah, titik awal tersebut akan berbeda dengan karyawan yang lebih tua atau mungkin merasa bahwa teknologi tidak terlalu berpengaruh pada komunikasi dan lebih menyukai media komunikasi awal, maka mereka akan ragu dan skeptis terhadap perubahan media komunikasi ke aplikasi Slack ini. Karena mereka yakin bahwa media komunikasi sebelumnya itu sudah efektif dan mereka sudah baik-baik saja dengan media komunikasi tersebut. Jadi mengapa perlu untuk diganti? Kemudian dari anchor point ini terdapat zona penerimaan atau latitude of acceptance, yaitu sikap penerima yang menganggap bahwa pesan yang disampaikan oleh sumber itu dapat diterima atau dapat ditoleransi. Karyawan yang terbuka terhadap perkembangan teknologi pasti akan setuju bahwa aplikasi Slack ini lebih efektif dibanding dengan media komunikasi lama karena akan lebih mudah untuk menerima pesan dari pengirim. Misalkan pernyataan yang masuk ke dalam latitude of acceptance ini adalah aplikasi Slack dapat menjadi media komunikasi tunggal di lingkup internal perusahaan karena memiliki fitur lengkap. Pernyataan ini akan masuk ke dalam zona penerimaan karena memang benar aplikasi Slack ini bisa menjadi aplikasi tunggal dibandingkan dengan model komunikasi yang sebelumnya. Atau pernyataan ini masih bisa lah ditoleransi oleh karyawan. Kemudian zona penolakan atau latitude of rejection, yaitu posisi di mana seseorang menunjukkan sikap menolak pesan atau informasi yang disampaikan karena tidak sesuai dengan keyakinan atau anchor point mereka, dan pesan yang disampaikan pun cenderung menyudutkan. Misalnya adalah karyawan yang belum pernah mencoba Slack dan menganggap media komunikasi lama itu sudah efektif, pasti akan cenderung menolak perubahan ini. Hal ini mungkin bisa dipicu dengan pernyataan yang digunakan oleh tim manajemen. Misalkan tim manajemen menggunakan pernyataan bahwa aplikasi Slack dapat menggantikan media komunikasi lama yang kurang efektif. Nah, pernyataan ini cenderung menyerang ke karyawan yang menganggap bahwa media komunikasi sebelumnya itu sudah efektif. Nah, pernyataan ini akan cenderung ekstrim dan sulit untuk diterima oleh karyawan sehingga terjadilah bahwa perubahan isu ini masuk ke dalam zona penolakan. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu latitude of non-commitment atau zona netral. Ini merupakan sikap karyawan yang masih cenderung ragu-ragu terhadap isu perubahan tersebut. Misalnya adalah karyawan setuju bahwa aplikasi Slack ini memiliki fitur-fitur canggih yang dapat memudahkan komunikasi dalam perusahaan. Tetapi mereka juga merasa bahwa media komunikasi lama itu juga efektif selama ini berjalan baik komunikasi mereka dalam perusahaan. Jadi posisi dalam zona ini adalah zona netral atau masih ragu-ragu. Masih ada kemungkinan karyawan akan masuk ke zona penerimaan ataupun zona penolakan. Kemudian poin selanjutnya adalah
ego involvement. Poin penilaian ini merujuk pada bagaimana suatu isu itu terkait dengan identitas atau nilai pribadi seseorang. Semakin tinggi ego involvement, maka semakin sempit latitude of acceptance dan sebaliknya. Misalnya adalah karyawan yang merasa sudah sangat nyaman dengan media komunikasi lama akan menganggap perubahan ke Slack ini menjadi ancaman dan sulit untuk mengubah pandangan tersebut. Karena ego involvement mereka tinggi. Jadi zona penerimaannya akan semakin sempit. Jadi sumber atau tim manajemen harus berusaha keras untuk mengubah pandangan ini. Meskipun sangat sulit ya. Kemudian poin selanjutnya yaitu asimilasi. Efek asimilasi ini merupakan kondisi di mana individu mampu menerima pesan karena sejalan dengan anchor point mereka. Dan interpretasi pesan pun akan cenderung lebih positif. Misalnya seseorang yang merasa bahwa teknologi canggih mampu memudahkan komunikasi akan lebih dapat menerima perubahan atau pesan perubahan dari penggunaan aplikasi Slack ini. Efeknya pun bisa menjadi lebih positif. Jika tujuan komunikasi sebelumnya adalah hanya karyawan menerima implementasi aplikasi Slack, mungkin efeknya akan lebih positif dari asimilasi ini bahwa karyawan merasa lebih teryakinkan bahwa media komunikasi lama itu ternyata lebih kompleks dan si aplikasi Slack ini lebih enak untuk digunakan dan lebih simpel karena berjalan dengan konsep terpadu, jadi tidak perlu menggabungkan beberapa aplikasi, tapi satu aplikasi sudah dapat menjalankan komunikasi yang banyak. Tim manajemen sebagai pengirim pun dapat mengakui bahwa media komunikasi lama memang berjalan efektif, tetapi mereka menekankan bahwa kelebihan-kelebihan Slack ini ternyata dapat mempermudah komunikasi dalam perusahaan loh. Maka asimilasi efek ini akan dapat terjadi dalam proses komunikasi sosialisasi penggunaan aplikasi Slack sebagai media komunikasi baru perusahaan. Kemudian adalah contrast effect. Contrast effect ini dapat terjadi ketika individu merasa bahwa nilai pesan yang disampaikan oleh sumber ini sangat jauh dari anchor point mereka. Nah, karena jauh dari anchor point, maka pesan yang disampaikan pun akan ditafsir lebih negatif. Misalnya adalah karyawan yang sudah nyaman dengan media komunikasi lama diserang dengan pernyataan bahwa media lama tersebut terlalu kompleks dan tidak efektif. Maka mereka akan merasa pesan yang dikomunikasikan oleh tim manajemen itu jauh dari anchor point mereka. Nah, efek negatifnya akan jauh lebih besar karena mereka merasa perasaan emosional karyawan bahwa selama ini pesan itu yang disampaikan oleh manajemen itu terlalu ekstrim dan tidak relevan dengan kondisi mereka. Karena mereka sudah merasa bahwa media komunikasi lama itu efektif kok, komunikasi yang mereka lakukan itu berjalan dengan baik kok dijudge kalau media komunikasi tersebut tidak baik. Ditambah lagi mungkin pengirim terlalu memperlihatkan perbandingan yang menyudutkan media komunikasi lama itu lebih jelek dibandingkan aplikasi Slack. Nah, demikianlah model komunikasi Joseph DeVito yang saya gunakan untuk menganalisis masalah komunikasi ini. Selanjutnya, seluruh hasil analisis saya terhadap masalah komunikasi penggunaan aplikasi Slack sebagai media komunikasi baru perusahaan, saya menggunakan perspektif komunikasi interpretif. Mengapa saya menggunakan mazhab komunikasi interpretif ini? Karena mazhab ini merupakan pendekatan komunikasi yang berfokus pada pemahaman makna, konteks, ataupun interaksi sosial dalam komunikasi. Nah, peneliti melakukan analisis untuk melihat bagaimana karyawan menginterpretasikan penggunaan Slack dalam kehidupan kerja mereka dan makna yang mereka berikan pada interaksi sosial yang telah dilakukan oleh tim manajemen. Dari perspektif komunikasi interpretif ini, penggunaan Slack di perusahaan bukan sekedar tentang perubahan media komunikasi saja, tetapi juga perubahan makna dan pengalaman komunikasi dari individu atau kelompok. Setiap karyawan sebagai penerima dapat membentuk makna subjektif berdasarkan interaksi, nilai, dan persepsi pribadi mereka terhadap perubahan aplikasi Slack sebagai media komunikasi baru perusahaan. Individu dan kelompok dalam perusahaan dapat membangun realitas sosial baru yang didasarkan pada pengalaman bersama. Jadi fokus penelitian saya yaitu adalah mengarah pada bagaimana penerimaan dan juga tantangan perubahan media komunikasi lama ke aplikasi Slack ini. Sekian analisis yang telah saya lakukan terhadap masalah komunikasi, yaitu penggunaan aplikasi Slack sebagai media komunikasi baru perusahaan, menggunakan model komunikasi Joseph DeVito, kemudian social judgment theory, dan perspektif interpretif. Terima kasih untuk perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.